Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ma'buda bihaqqin fil wujudi illa iyyah. Al-karimul ladzi man tawakkala alaihi kafah wa man sa'alahu a'tahu ma tamanna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la dhidda lillahi wa la nidda lillahi wa la walada lillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila yaumin nalqah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukina ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun wa laqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, calon penghuni surganya Allah dengan ridhanya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Quran yang memuat 114 surat, 30 juz. Salah satu di antaranya ada satu surat yang diapit oleh surat Ar-Rahman dan surat Al-Hadid. Jumlah ayatnya 96 ayat. Surat ini bisa didekati dengan berbagai pendekatan, bisa menggunakan pendekatan teologi atau aqaidiyah, bisa menggunakan pendekatan tasawuf, bisa menggunakan pendekatan sains, bisa menggunakan pendekatan etis dan pendekatan lainnya untuk ditembakkan pada surat ini. Secara singkat, khatib akan menyebutkan running saja bahwa Al-Quran di surat-surat panjang itu memiliki sistematika pada 3 kategori. Seluruh surat-surat panjang itu hanya ada 3 kategori. Kategori pertama pembukaan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Seluruh surat Al-Quran isinya begitu. Hanya nanti bentuk pembukaan dan penutupnya memiliki stilistika yang berbeda. Demikian juga di surat Al-Waqi'ah ini, pembukaannya sampai pada wa kuntum azwajan thalasa. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu raja wa busatil jibalu basan fakanat haba'an mubatha wa kuntum azwajan thalasa. Isinya menjelaskan wa kuntum azwajan thalasa, isinya menjelaskan 3 kategori atau kelompok manusia. Yang pertama ashabul maimana, yang kedua ashabul masy'amah, yang ketiga as-sabiqun as-sabiqun. Di ujungnya, di akhirnya, ikhtitamnya atau penutupnya Allah menyebut ulang ringkasan dari 3 kelompok besar manusia itu. Wa amma in kana minal muqarrabin, untuk menyebut as-sabiqun as-sabiqun. Wa amma in kana min ashabil yamin, untuk menyebut ashabul maimanah. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin fanuzulun min hamimi wa tasliyatu jahim, untuk menyebut ashabul masy'amah. Perlakuan teori ini berlaku untuk seluruh surat-surat panjang kecuali surat-surat pendek. Misalnya juz 30 ini tidak bisa diterapkan karena juz 30 itu isinya ikhtisar, ringkasan. Jadi kalau kita ingin tahu teologi Al-Quran, akidah yang disebutkan di dalam Al-Quran, kita baca saja surat Al-Ikhlas dan seterusnya dan seterusnya.
Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, ada 3 kategori manusia di surat Al-Waqi'ah. Pertama, ashabul maimanah atau ashabul yamin. Yang ini disebutkan oleh Al-Quran, thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Ini kelompok ini dari dulu, kini, dan yang akan datang masih tetap banyak. Masih tetap banyak dan kita memiliki peluang masuk di situ. Tetapi kalau as-sabiqun as-sabiqun, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Dulunya banyak, mungkin masuk pada kategori para anbiya, para ulama, salihin, aulia dan seterusnya. Tapi kesininya kualitas yang bisa masuk pada as-sabiqun as-sabiqun itu tinggal sedikit. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Dulu banyak wa qalilun minal akhirin. Kesininya atau kabeh dienakeun mah tinggal seetik. Sisanya ashabul masy'amah. Jadi ashabul yamin ini dalam bahasa yang agak modern itu kelompok kanan yang senantiasa berbuat baik. Hal-hal yang positif itu menjadi tanda dari ashabul yamin. Ashabus shimal itu sebaliknya. Tanda bagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dominannya adalah negatif. As-sabiqun as-sabiqun itu kelompok orang yang berada di garda terdepan, apapun selalu di baris terdepan. Salat berjamaah pangheulana, tahajud pangheulana, salat duha pangheulana, infak sedekah pangheulana. Itu ciri khas atau karakter dari as-sabiqun as-sabiqun. Di tengahnya kita akan menemukan 4 pertanyaan yang 4 pertanyaan ini bisa ditelusuri oleh siapapun, termasuk oleh komunitas kaum teolog atau oleh komunitas para saintis. 4 pertanyaan itu, yang pertama, afara'aitumatumnun. Tidakkah kalian melakukan riset, penelitian, panalungtikan terhadap sperma yang kalian pancarkan itu? Kata Allah, a'antum takhluqunahu am nanul khaliqun. Kaliankah yang menciptakan bahan bakunya atau kami? Itu pertanyaan retoris, jawabannya tidak ada. Di dalam Al-Quran kita tidak akan menemukan jawabannya, tapi itu lagi-lagi pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban karena jawabannya sudah jelas. Jawabannya Allah. Yang kedua, afara'aitu ma tahrusun, tidakkah kalian melakukan riset terhadap tanaman yang kalian tanam? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kaliankah yang menjadikan tanaman itu atau kami? Yang ketiga, afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Tidakkah kalian melakukan riset, penelitian, panalungtikan terhadap air yang sehari-hari kalian minum itu? Kaliankah yang menciptakan, mengadakan? Bahkan kalau kita lihat di ayat setelahnya itu, lau nasya'u la ja'alnakum ujaj, lau nasya'u ja'alnakum ujaja. Kalau aku mau, kata Allah, aku akan jadikan seluruh air yang ada di jagat raya ini asin. Bahkan di ujung surat Al-Tabarak, Al-Mulk, kita akan menemukan qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura fama ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Muhammad Rasulullah, andai saja aku mau seluruh air yang ada di jagat raya ini dikeringkan, tidak ada satu tetes pun. Fama ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang bisa mendatangkan air selain aku, kata Allah. Nah, yang keempat pertanyaan itu, afara'aitumun nar allati turun. Tidakkah kalian melakukan riset terhadap api yang kalian nyalakan itu? Kaliankah yang menciptakan bahan bakunya? Yang mengadakan bahan bakunya? Itu jawabannya hanya Allah. Karenanya, jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, 4 pertanyaan ini awalnya itu diarahkan pada orang-orang yang inkar terhadap kekuasaan Allah, kemahaagungan Allah, kemahadahsyatan Allah. Tapi ini juga bisa ditelusuri oleh umat Islam sebagai kebalikannya. Kalau mereka ingkar, kita yakin, percaya bahwa 4 hal itu dimiliki oleh Allah, diciptakan oleh Allah.
Karenanya surat Waqiah ini endingnya bagi orang-orang tertentu menjadi watak dari orang-orang yang tawakal kepada Allah. Sperma dijieun ku Allah, tatangkalan dijadikan ku Allah, air dijadikan sama Allah, api dijadikan sama Allah. Allah yang memiliki semuanya. Karena Allah yang memiliki semuanya, maka dapat dipastikan ketika kita butuh hanya kepada zat yang memiliki itu semua. Itulah karenanya surat Waqiah ini bagi orang-orang tertentu, terutama di kalangan sofistik, ini dikategorikan sebagai suratul ghina. Surat yang jika orang membaca, memahami, kemudian mengamalkan isinya, maka Allah akan mudahkan seluruh urusannya. Bahkan ada satu hadis yang karena hadisnya banyak, maka kemudian para ulama hadis menyebutnya sebagai hasan li ghairihi. Man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa orang yang membaca surat Waqiah, nah tentu saja pembacaannya tidak hanya dilantunkan tetapi diterjemahkan, ditafsirkan dan diamalkan. Barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, lam tusibhu faqatun abada, maka dia tidak akan tertimpa kesengsaraan seumur hidup. Kenapa demikian? Karena endingnya, ultimate goal dari surat ini adalah ketawakalan total kepada Allah, di samping pesan-pesan yang tersisipkan di situ adalah pesan sains untuk kita melakukan riset terhadap 4 hal itu. Kemudian ada pesan etis yang disisipkan di surat itu, di 4 pertanyaan itu, untuk kita hemat terhadap air, hemat terhadap api, dan menggunakan seperlunya. Demikian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pembacaan singkat surat Waqiah menjadi motivasi kepada kita untuk selalu melakukan pembacaan terhadap surat itu, pemahaman terhadap surat itu, penelitian-penelitian yang terkoneksi dengan surat itu, dan kita menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bi dzikri ayatil Qur'anil Karim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Hamdan li rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah, amin ya Allah, disehatkan, dimudahkan dalam segala urusan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain, amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazalli dhalika ahla. Allahumma ya muyassira kulla asir yassir lana wa ala mushkilati dinina wa dunyana fataysiru asirin alaika yassir lana wa ala mushkilati dinina wa dunyana. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir anta alimun bihawa basir hajatuna ilaika kathir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimma yakhafu minka najina minan nari wa mimman la yakhafu minka anta rajauna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah, aqimis shalah.